Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bar Studio. Melanjutkan Rurouni Kenshin yang pertama, maka kali ini kita bakal bahas sequel kedua dari saga Rurouni Kenshin. Masih dengan Takeru Sato sebagai Himura Kenshin, sang Batosai, sebagai tokoh utama, dan juga Emi Takei sebagai Kaoru Kamiya. Dan perlu diketahui bahwa film kedua ini akan langsung berhubungan dengan film ketiganya. So langsung aja kita mulai bahas alur film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. And let's go. Diceritakan, setelah menjatuhkan Kanryu Takeda, masalah baru muncul dari seorang mantan samurai bernama Shishio Makoto. Dia ingin membalas dendam karena dikhianati oleh pemerintah. Setelah dia membantu memenangkan pertempuran Toba Fushimi, Shishio dibakar hidup-hidup dan mengalami luka bakar yang cukup serius. Shishio lalu membentuk gerakan untuk mengkudeta pemerintah Meiji. Fenomena itu memaksa Hajime Saito dan kepolisian turun tangan. Namun saat penyergapan, para polisi dibantai habis oleh para pemberontak. Lalu akhirnya Hajime Saito langsung berhadapan dengan Shishio Makoto dan tampak di sana para polisi digantung dan dijatuhkan ke kobaran api. Setelah menyampaikan propagandanya pada Hajime Saito, Shishio langsung pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Hajime Saito harus berjibaku melawan pasukan Shishio Makoto. Di sisi lain, terlihat hubungan antara Kenshin dan Kaoru semakin erat. Dia menjalani kehidupan bersama teman-temannya. Tujuh Kaoru sekarang memiliki banyak murid. Lalu Kenshin dan Sano dipanggil untuk menghadap Tuan Toshimichi Okubo yang merupakan Menteri Dalam Negeri yang sedang menjabat. Dia meminta kepada Kenshin untuk mengatasi pemberontakan yang dipimpin oleh Shishio Makoto dan diperkirakan berbasis di kota Kyoto. Kenshin langsung menolaknya karena tak mau lagi berurusan dengan pemerintahan. Kaoru, Megumi, Sano, dan Yahiko juga tak setuju jika Kenshin harus pergi ke Kyoto karena Kaoru khawatir akan terjadi hal buruk pada Kenshin. Sementara itu Tuan Okubo yang sedang dalam perjalanan dikejar oleh Sojiro Seta yang merupakan salah satu bawahan Shishio. Seijiro langsung masuk ke dalam kereta kuda yang ditunggangi oleh Tuan Okubo dan menyampaikan pesan ancaman bahwa Shishio Makoto akan menggulingkan pemerintahan yang sah. Tanpa ragu, Seijiro langsung membunuh Tuan Okubo. Jasad Tuan Okubo lalu ditemukan. Kenshin juga melihat saat para polisi mengevakuasinya. Sementara itu, berita tewasnya Tuan Okubo langsung tersebar luas. Kenshin kembali dipanggil dan sekali lagi diminta untuk mengurus masalah Shishio Makoto ini. Dia juga melihat jasad para polisi yang dibantai habis oleh Shishio Makoto dan pasukannya. Hajime Saito juga ada di sana untuk meyakinkannya. Hal itu membuat tekad Kenshin semakin kuat untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Shishio Makoto. Kenshin lalu menemui Kaoru dan berpamitan kepadanya karena dia akan segera berangkat ke Kyoto. Meski Kaoru keberatan, namun dia juga tidak bisa menahan tekad Kenshin. Sementara itu, Sano terlihat marah karena dia tidak diajak oleh Kenshin pergi ke Kyoto. Lalu datang seorang ninja pemburu bernama Aoshi Shinomori yang datang untuk membunuh Kenshin karena dendam masa lalu. Dia menanyakan tentang Kenshin kepada Sano. Namun Sano yang masih dalam keadaan emosi malah mengajak Aoshi bertarung. Namun Sano malah hanya menjadi bahan bulan-bulanan oleh Aoshi dan membuatnya akhirnya babak belur. Di perjalanan, Kenshin banyak diperhatikan oleh orang yang ternyata adalah mata-mata yang ditempatkan oleh Shishio Makoto. Seijiro Seta lalu melaporkan pada Shishio jika Kenshin sudah sampai di Odawara. Lalu saat dia mengambil air di sungai, ada seorang cewek yang mencuri pedang Sakabatonya. Dia bernama Makimachi Misao. Dia berusaha terus lari dari kejaran Kenshin, namun Kenshin selalu bisa mencegatnya dan akhirnya Kenshin bisa mendapatkan kembali pedang miliknya. Tiba-tiba seorang bocah datang dan meminta tolong pada mereka berdua. Ternyata kakak si bocah sedang sekarat. Dia adalah polisi yang diserang oleh anak buah Shishio Makoto. Namun karena keadaannya sudah sangat parah, akhirnya dia pun tewas. Lalu si bocah membawa Kenshin dan Misao ke desanya yang ternyata telah porak-poranda. Di sana mereka melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Ibu dan ayah si bocah tewas dan digantung di ketinggian. Tentu bocah itu pun menangis histeris. Lalu datang puluhan anak buah Shishio Makoto dan tentu mereka lah dalang dari semua ini. Mereka menganggap yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk peringatan agar orang-orang tunduk atas Shishio Makoto. Kenshin yang kesal lalu menitipkan si bocah kepada Misao dan dia langsung menyerang puluhan pengikut Shishio itu. Satu persatu dari mereka terkapar dikalahkan oleh Kenshin. Lalu datang
Seijiro Seta dan menyampaikan jika Shishio ingin bertemu dengannya. Misao juga akhirnya mengetahui jika Kenshin adalah Himura Batosa yang legendaris. Kenshin lalu bertemu dengan Shishio. Dia mencoba untuk berunding dengan Shishio, namun dendam yang begitu dalam membuat Shishio ingin tetap memantapkan rencananya. Kenshin langsung mengajak duel Shishio, namun malah diabaikan olehnya. Dan Shishio meminta Seijiro untuk melawan Kenshin. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Mereka sama-sama gesit, cepat, dan memiliki teknik pedang yang sama hebat. Namun akhirnya Kenshin pun bisa dikalahkan oleh Seijiro dan membuat Sakabato miliknya patah. Kenshin kembali ke desa dan melihat si bocah hendak membunuh salah satu anak buah Shishio. Kenshin menghentikannya. Kenshin tak ingin si bocah membunuh karena diselimuti dendam. Lalu di markas Shishio Makoto, dia meminta Seijiro Seta dan Hoji Sodajima untuk mengumpulkan para pendekar pedang dan mengajak mereka untuk bergabung dengannya. Sementara itu, di dojo, Kaoru nampak gelisah. Megumi memberi saran agar Kaoru lebih baik menyusul Kenshin ke Kyoto karena mungkin Kaoru akan menyesal jika saja hal buruk terjadi pada Kenshin dan dia tidak melihatnya. Akhirnya Kaoru berangkat ke Kyoto bersama Yahiko dan Sano. Kenshin sampai di Kyoto. Di sana, dia bertemu kembali dengan Misao. Lalu Misao mengajak Kenshin ke penginapan yang dikelola oleh Tuan Okina. Sesampainya di sana, Tuan Okina menyambutnya. Lalu dalam pembicaraan mereka, Tuan Okina memberitahukan jika dia dan semua orang yang bekerja di penginapan termasuk juga Misao adalah seorang ninja pengintai yang dahulu ditempatkan di Kyoto. Tuan Okina juga memperingatkan Kenshin agar berhati-hati karena Aoshi Shinomori sedang mengincarnya. Kenshin lalu meminta tolong pada Tuan Okina untuk mencarikan seseorang bernama Saku Arai yang merupakan pembuat pedangnya. Hajime Saito juga sudah ada di Kyoto. Kenshin mendatanginya. Lalu mereka dan para polisi membahas rencana untuk menghadapi pemberontakan Shishio Makoto. Sementara itu di markas, Shishio Makoto juga sudah kedatangan Cho Sawagejo yang merupakan salah satu pendekar pedang yang setuju untuk bergabung dengan kelompoknya. Kenshin akhirnya mengetahui jika Tuan Saku Arai telah wafat. Dia lalu mendatangi rumah Seiku Arai yang merupakan anak dari Saku Arai. Kenshin meminta untuk dibuatkan pedang, namun Seiku Arai menolak karena tak lagi ingin membuat pedang karena pada akhirnya pedang tersebut hanya digunakan untuk membunuh. Lantas Kenshin pun berpamitan dan pergi dari situ. Lalu terlihat Kaoru dan Yahiko telah sampai di Kyoto. Cho Sawagejo juga mendatangi rumah Seiku Arai untuk mencari pedang terakhir buatan ayahnya. Cho menyandra anak Seiku Arai agar dia mau memberikan pedangnya. Ternyata Kenshin memutuskan kembali ke rumah Seiku Arai dan malah melihat Seiku Arai dan istrinya sedang meminta tolong. Kenshin langsung mendatangi Cho untuk menyelamatkan anak dari Seiku Arai. Mereka pun bertarung, namun Kenshin kali ini lumayan kesulitan karena pedangnya sudah patah. Sementara itu, Kaoru yang sedang mencari Kenshin mendengar jika terjadi keributan. Lalu dia dan Yahiko mencoba untuk mencari sumbernya karena dia yakin jika itu adalah Kenshin. Pertarungan sengit pun masih berlanjut. Seiku lalu mencoba mencari pedang ayahnya, lalu dia memberi pedang itu kepada Kenshin. Kaoru juga sampai di sana dan melihat Kenshin yang akan melakukan Hitem Nitsurugi Ryu untuk menghabisi Cho. Akhirnya Cho pun kalah. Kaoru menyangka jika Kenshin kembali lagi menjadi pembunuh, namun ternyata pedang terakhir yang dibuat oleh Saku Arai adalah pedang bermata terbalik alias Sakabato yang sama dengan milik Kenshin. Cho ternyata hanya pingsan, lalu datang para polisi untuk menangkapnya. Sementara itu, Shishio Makoto menyiapkan pasukannya yang begitu banyak untuk penyerangan besar-besaran. Di lain tempat, Hajime Saito menginterogasi Cho untuk mengetahui apa yang direncanakan oleh Shishio Makoto. Kenshin juga datang ke sana, lalu diberitahu oleh Hajime Saito bahwa rencana Shishio Makoto adalah untuk membakar dan membumi hanguskan kota Kyoto sampai membuatnya seperti neraka. Kenshin lalu menyampaikan hal tersebut kepada Tuan Okina. Tuan Okina langsung memerintahkan agar semua shinobi bersiap untuk menghadapi pasukan dari Shishio Makoto. Hajime Saito dan pasukan kepolisian juga telah mempersiapkan semuanya. Mereka juga telah mengevakuasi semua warga Kyoto untuk menghindari korban sipil. Malam pun tiba. Pertempuran hebat akan terjadi. Hajime Saito dan pasukan kepolisian sudah ada di posisi.
Begitu juga dengan Kenshin dan para shinobi, termasuk juga dengan Kaoru dan Yahiko. Sementara itu Shishio Makoto juga telah siap dengan semua ahli pedang yang telah menjadi pengikutnya. Keadaan pun hening, mereka sudah menunggu di posisi masing-masing. Benar saja, setelah kembang api mekar di gelapnya langit, pasukan Shishio datang sambil membakar seisi kota. Polisi langsung menyerang mereka dan pertempuran besar pun terjadi. Kenshin dan Hajime Saito juga bahu-membahu untuk mengalahkan anak buah Shishio Makoto yang jumlahnya begitu banyak. Begitu juga dengan Kaoru dan Yahiko. Misao dan para shinobi tak mau kalah. Mereka dengan lincah dan gesit menghadapi para pengacau. Sano juga sampai di sana dan langsung ikut bertempur. Sementara itu di penginapan, Tuan Okina didatangi oleh Aoshi Shinomori yang sedang memburu Kenshin alias Batosai. Akhirnya pertempuran antara guru dan murid pun terjadi. Lihat Aoshi terus bisa mendesak posisi Tuan Okina. Kyoto berubah menjadi lautan api. Perhatian Kenshin lalu teralihkan oleh sosok mirip Shishio Makoto. Setelah mengejarnya, ternyata sosok itu hanyalah Shishio palsu. Tuan Okina terlihat bisa berbalik menyudutkan Aoshi. Lalu Misao yang mendengar Aoshi telah kembali, dia langsung bergegas untuk menemuinya. Pertarungan antara Tuan Okina dan Aoshi berjalan alot, hingga akhirnya Aoshi bisa menusuk Tuan Okina dan membuatnya sekarat. Misao yang melihat hal itu terbelalak dan tak percaya. Kenshin bisa mengalahkan para Shishio palsu. Pasukan Shishio juga bisa diatasi. Namun, dia dan Hajime Saito juga bingung karena seharusnya hal ini tak semudah itu diatasi. Sementara itu, Seijiro Seta mendatangi Kaoru dan menculiknya. Setelah melihat peta, akhirnya Kenshin sadar jika bukan Kyoto sasaran dari Shishio Makoto, melainkan Tokyo yang merupakan pusat pemerintahan. Dia langsung bergegas, dan di tengah jalan dia melihat Seijiro Seta yang berkuda dengan membawa Kaoru yang sedang pingsan. Kenshin langsung menunggangi kuda untuk menyusulnya. Singkat cerita, kuda Seijiro Seta menuju ke kapal perang milik Shishio. Kenshin juga langsung masuk dan menyerang semua orang yang ada di sana. Lalu dia dihadang oleh Shishio. Shishio Makoto juga memerintahkan agar Kaoru dilempar ke laut. Kenshin berusaha untuk menyelamatkan Kaoru, namun terus dihadang oleh Shishio Makoto dan anak buahnya. Namun dengan sekuat tenaga, Kenshin bisa melompat ke laut dan mencari Kaoru yang terbawa ombak yang kala itu sangat besar. Kenshin juga akhirnya ikut hanyut terbawa oleh arus ombak dan malah terdampar di sebuah pantai. Lalu di akhir film nampak seorang laki-laki yang membawa Kenshin yang masih tak sadarkan diri. Nah, itulah alur film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Film ini berakhir menggantung karena akan dilanjutkan langsung di film ketiga yaitu Rurouni Kenshin Legend of N. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.